wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang bentuk struktur SIM di dalam organisasi. Kami menyusun ini dengan Desiana Puspita, Siti Rafika Nurjana, Septi Adeliana, dan saya sendiri Suryawati. Yang pertama, perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional atau pelaksanaan teknis maupun pimpinan dalam semua jenjang. Selanjutnya, SIM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, adalah suatu seni. Karena untuk melakukan sesuatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus dan lihai. Yang kedua, menurut James A.F. Stoner, adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menurut Stoner tahun 1996, merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Ada bermacam-macam sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem reservasi pesawat terbang, digunakan dalam biro perjalanan untuk menjalani pembelian atau pemesanan tiket. Yang kedua yaitu sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk membantu hutang para pelanggan. Yang ketiga yaitu sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia dan mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari dan retina mata. Yang keempat yaitu sistem POS, Point of Sales, yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Yang kelima yaitu sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio. Misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan untuk gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api. Yang keenam yaitu sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan juru mensidik untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang dapat datang ke rumah sakit, karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. Yang ketujuh yaitu sistem layanan administrasi berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akreditas atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah-kuliah yang diambil pada semester baru.
Yang kedelapan adalah sistem pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antara perusahaan secara elektronis, dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya yaitu Septi Adeliana. Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya yaitu Suryawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem informasi manajemen atau SIM. Struktur yang pertama yaitu ada struktur konseptual yang terdiri dari SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, yaitu pengolahan transaksi, dukung operasional sistem informasi, dukung pengendalian manajerial sistem informasi, dukung perencanaan strategi sistem informasi. Yang kedua ada struktur fisik yang terdiri dari struktur konseptual suatu SIM adalah untuk mensubsistem fungsional yang terpisah ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan suatu model dasar analisa umum dan model keputusan. Untuk dapat menjelaskan struktur dari organisasi sistem informasi atau SIM, digunakan beberapa pendekatan atau pandangan yang terpisah. Kemudian ada klarifikasi yang berhubungan dengan SIM, yang terdiri dari SIM berdasarkan elemen-elemen operasi. Di antaranya, untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, maka akan diperlihatkan komponen fisiknya, fungsi pemrosesan, dan output untuk pemakaian dalam SIM. Kemudian yang kedua, SIM sebagai pendukung keputusan. Keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Menurut Herbert A. Simon, jenis dalam keputusan terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada struktur atau terprogram, yaitu berulang sehingga prosedur telah dibuat untuk menanganinya. Yang kedua ada tidak terstruktur atau tidak terprogram, baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen, sifat dan strukturnya tak terlihat atau rumit. Kemudian ada struktur SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklarifikasi dalam bentuk suatu hierarki dari perancangan manajemen dan aktivitas pengendalian. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen tersebut dibagi 3. Yang pertama ada pengendalian operasional, ialah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pendukung pemrosesan dalam pengendalian operasional terdiri dari proses transaksi, proses laporan, dan proses pemeriksaan. Yang kedua ada pengendalian manajemen diperlukan untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan, dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan strategis. Tujuannya untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategi cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Demikian dari saya, kemudian materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siti Rafika Nurjana.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Septia Deliana. Nah, ini adalah struktur SIM berdasarkan fungsi organisasi. SIM dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang berdasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi untuk membentuk proses informasi yang berhubung dengan fungsinya yang akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang bisa untuk subsistem fungsional. Nah, beberapa sistem fungsional terbagi menjadi subsistem penjualan dan pemasaran, subsistem produksi, subsistem logistik, subsistem personalia, subsistem keuangan dan akunting, subsistem proses informasi teknologi informasi, subsistem top management atau manajemen puncak, lalu organisasi dan sistem informasi. Organisasi dan sistem informasi di sini adalah sistem informasi dan organisasi yang memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Sistem informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi ini pun harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Nah, di sini ada contohnya faktor-faktor mediasi. Faktor-faktor mediasi ini adalah contoh gambarnya. Organisasi itu yang memiliki hubungan saling terkait satu sama lain. Di sini faktor mediasinya itu ada lingkungan, kultur, struktur, produser baku, proses bisnis, politik, keputusan manajemen, peluang. Nah, ini saling terkait dan memiliki hubungan satu sama lain. Lalu, ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi di sini ada seperti rutinitas dan proses produksi, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan struktur organisasi. Lalu di sini fitur-fitur umum dalam organisasi. Nah, fitur-fitur umum dalam suatu organisasi itu karakteristik struktural semua organisasi, pembagian tenaga kerja secara jelas, hierarki, produsen dan aturan yang eksplisit, keputusan bersifat netral, dan kualitas teknis untuk posisi jabatan efisien organisasi maksimum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Siti Rafikah Nurjanah. Tipe-tipe organisasi. Struktur usahawan, perusahaan kecil baru mulai. Dalam lingkungan yang cepat berubah, ia memiliki struktur sederhana dan dikelola usahawan yang bertindak sebagai direktur pelaksanaan tunggal. Contohnya, bisnis kecil yang baru mulai. Birokrasi mesin. Birokrasi besar yang ada di lingkungan yang dapat berubah. Menghasilkan barang-barang produksi standar didominasi oleh tim dan pengambilan keputusan tersentralisasi. Contohnya, perusahaan pabrik berskala menengah. Birokrasi divisional. Kombinasi dari beragam birokrasi mesin, masing-masing menghasilkan produk dan layanan yang berbeda. Semua dikendalikan dari kantor pusat. Contohnya, General Motor yang memiliki anak perusahaan sejumlah 500. Birokrasi profesional. Organisasi berbasis pengetahuan di mana bentuk barang-barang produksi dan jasa tergantung pada keahlian dan pengetahuan para profesional. Didominasi oleh kepala departemen dengan otoritas sentralisasi yang lemah. Contohnya ada di perusahaan hukum sistem sekolah. Advokasi, organisasi satan tugas yang harus merespon lingkungan yang berubah dengan pesat. Terdiri dari sejumlah besar kelompok spesial yang terorganisasi ke dalam tim multidisipliner jangka pendek dan memiliki kelemahan manajemen pusat. Contohnya,
perusahaan konsultan seperti Rand Corporation. Kesimpulannya adalah, jadi banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi maupun disengaja ataupun tidak. Sistem informasi telah banyak membantu manusia dalam hal manajemen tentunya. Sarannya adalah sistem informasi di negara kita masih dimajukan supaya tidak tertinggal oleh negara lain. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.